Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Ilham Wahyudi Syadi ya. Kali ini saya mau membahas tentang KD3 ya, atau memahami proses routing. Nah, karena kemarin kita sudah ngebahas mengenai VLAN, konfigurasi VLAN, troubleshooting VLAN, permasalahan pada VLAN, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke memahami proses routing ya. Seperti biasa, kata pengantar, kita skip. Terus daftar isi kita skip ya pada umumnya, pendahuluan. Nah, jadi sekarang kita masuk ke indikator. Nah, jadi untuk indikatornya itu siswa tuh harus bisa memahami, mengetahui, dan mengkaji proses routing ya. Untuk tujuannya, siswa harus bisa menganalisis, melakukan troubleshooting, dan melakukan konfigurasi ya. Jadi materi yang pertama di sini adalah routing ya. Routing adalah proses pemilihan jalur terbaik yang digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan atau host. Dan kemudian keputusan routing ini dibuat oleh hardware jaringan khusus yang disebut dengan router yang meneruskan paket ke host tersebut. Nah, routing juga dapat diartikan sebagai proses penggabungan beberapa jaringan agar dapat meneruskan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, untuk bisa melakukan routing paket, ada hal-hal yang harus kalian ketahui nih. Yang pertama tuh alamat tujuan. Router-router tetangga dari mana sebuah router bisa mempelajari tentang network remote. Route yang mungkin ke semua network route remote. Router terbaik untuk setiap network remote. Nah, router menyimpan routing table yang menggambarkan bagaimana menemukan network remote. Nah, untuk jenis-jenis routing sendiri ada 3 ya. Ada routing statik, routing default, dan routing dinamis. Nah, untuk proses routing IP nih. Proses routing IP dapat dijelaskan dengan dengan seperti ini ya. Yang pertama adalah default gateway dari host 172.16.10.2 itu host A. Ya, dikonfigurasikan ke 172.16.10.1. Nah, untuk dapat mengirimkan paket ini ke default gateway, harus diketahui dulu alamat hardware dari interface Ethernet 01 dari router yang dikonfigurasikan dengan alamat IP 172.16.10.1 tersebut. Nah, mengapa demikian? Agar paket dapat diserahkan ke layar data link, lalu dienkapsulasi menjadi frame. Nah, dikirimkan ke interface router yang terhubung ke network. Host berkomunikasi hanya dengan alamat hardware dan LAN lokal. Nah, penting untuk memahami bahwa host A agar dapat berkomunikasi dengan host B harus mengirimkan paket ke alamat MAC dari default gateway di jaringan lokal. Nah, untuk prinsip kerjanya adalah merutekan paket ya. Nah, apabila paket ditujukan sama dengan network lain, maka router akan meneruskan ke network tersebut. Nah, jika paket ditujukan untuk host di satu network, maka router akan menghalangi paket keluar. Ya, jadi harus ditegaskan. Nah, untuk cara kerja static routing ini dapat dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu administrasi jaringan untuk mengkonfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Nah, routing di static digunakan untuk melewatkan data. Nah, untuk jenis-jenis routing ini berdasarkan sifat ya, ada static dan dinamik. Nah, biasanya untuk static ya dia manual, namun untuk dinamik dia otomatis. Routing statis merupakan routing yang dilakukan oleh administrator jaringan secara manual, yaitu dengan cara input, pengaturan routing table yang bersumber dari router. Nah, pengaturan itu akan menggambarkan jalur dari sebuah paket ke tujuan melalui interface mana yang akan dilewati. Nah, untuk kelebihannya, pada CPU router tidak ada waktu pemrosesan, jadi dia nggak akan overhead. Terus di antara router tidak ada digunakan bandwidth. Jaminan keamanan dikarenakan administrator jaringan akan memilih pengaturan akses routing pada jaringan tertentu. Untuk kekurangan, administrator harus mampu memahami internet network pada sebuah sistem dan router agar bisa berhubungan dan berfungsi dengan benar. Nah, ketika sebuah jaringan ditambahkan ke internet network, maka administrator jaringan harus mampu menambahkan routing table pada semua router yang terhubung secara manual. Nah, pada jaringan komputer dengan skala besar, routing status ini tidak sesuai untuk digunakan, jadi tidak disarankan ya. Untuk hitung default, nah pengiriman paket secara manual menuju router hub selanjutnya merupakan fungsi dari routering, yaitu dengan menambahkan router pada jaringan tujuan
yang kontrol remote-nya tidak tersedia di routing table. Nah, dipakai pada jaringan yang mempunyai satu jalur keluar. Nah, untuk kelebihannya, konfigurasinya sangat simpel ya, karena administrator hanya perlu memasukkan satu jenis perintah routing saja, dan semua route akan terlaksanakan atau dilewati. Nah, untuk kekurangannya terdapat routing yang tidak dibutuhkan, nah, sehingga memungkinkan semua router dapat menerima routing tersebut ya, ada yang tidak dibutuhkan dan penggunaan hardware meningkat serta kerja dari router menjadi lama. Selanjutnya ada routing dinamis. Proses routing dinamis dilakukan dengan membuat sebuah jalur komunikasi data secara otomatis ya, yang diatur sesuai dengan konfigurasi. Nah, apabila perubahan topologi terjadi dalam jaringan, maka jalur routing baru akan dibuat oleh router secara otomatis. Nah, routing dinamis ini terdapat pada jaringan layar komputer TCP/IP protokol switch. Nah, routing dinamis juga berfungsi untuk menemukan jaringan dan melakukan update routing table di router. Kelebihannya adalah hanya mengenal alamat host tertentu yang terhubung dengan router. Jika terjadi penambahan jaringan, maka tidak perlu melakukan pengaturan ulang pada semua router. Lebih mudah digunakan dibanding dengan routing statis dan default. Nah, beban kerja router menjadi berat karena pembaruan pada routing table pada waktu tertentu. Kecepatan pengenalan maupun kelengkapan routing table membutuhkan waktu yang lama. Ya, untuk protokol routing ya digunakan dalam autonomous system itu sebuah jaringan ya tunggal yang saling terhubung dengan autonomous system lainnya dengan menggunakan EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, IGP ini diimplementasikan melalui RIP dan OSPF ya. Routing adalah suatu proses memindahkan data dari suatu network ke network lainnya. Nah, contohnya ada IGP, ada RIP ya, terus ada OSPF dan IGRP. Ini ada contoh beberapa IGP ya. Ini bisa kalian baca. Nah, protokol routing dan lebih khusus algoritma yang digunakan oleh protokol routing menggunakan metrik untuk menentukan jalur terbaik ke jaringan. Selanjutnya ada EGP ya atau Exterior Gateway Protocol. Nah, adalah protokol yang membawa informasi routing antar dua buah administrasi yang dalam hal ini dua buah AS ya. Terus contoh EGP ada BGP atau Broader Gateway Protocol. Terus ada default routes, multiple gateway, routing dan paket forwarding, bridging. Ya, ini adalah contoh VLSM ya, atau variable length subnet masking. Nah, VLSM ini adalah teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang ke alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran. Jadi seperti ukuran subnetting untuk menyederhanakan VLSM dengan memecah alamat IP ke subnet beberapa tingkat dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Nah, hal ini juga dapat disebut dengan IP tanpa kelas penyelamatan. Secara classful menangani pengikutan aturan umum yang telah terbukti berjumlah pemborosan alamat IP. Terus ada CIDR ya. Ada classless dan classful. Ya, ini nanti bisa kalian baca. Modulnya saya taruh di portal belajar. Ada metrik, ada AD, administrative distinction, terus ada load balancing. Ya, ini adalah contoh gambaran load balancing ya. Oke, mungkin itu aja mengenai KD3 ini. Jadi jika ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar atau ini ya. Jadi lebih enaknya sih ketika kita praktek langsung ya. Jadi kita coba, nanti ketika praktek kita eksekusi gimana sih cara kerja routing dan lain-lain. Oke, saya kira wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.